Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara sekalian. Semoga pagi ini saudara dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di pagi ini sebelum memulai materi pelajaran, yang saudara lihat adalah gambar dari Istana Bogor. Istana Bogor merupakan tempat tinggal sekaligus tempat bekerjanya Bapak Presiden Republik Indonesia saat ini, Bapak Haji Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, saudara, di materi kali ini kita akan membahas tentang pembagian kekuasaan secara vertikal yang seperti biasa akan dibawakan oleh Mbak Vira. Silahkan Mbak Vira. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, ketemu lagi bersama saya, Vira Nian Nurah, Asisten Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Madrasah Aliyah Darul Maqwa. Baik saudara, kalau pertemuan sebelumnya, kita bahas tentang pembagian kekuasaan negara secara horizontal. Untuk pertemuan kali ini, kita bahas pembagian kekuasaan negara secara vertikal. Yang masih dalam pembahasan materi bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, seperti biasa, sebelum memasuki materi inti, kita simak dulu slide-slide berikut ini. Yuk, fokus. Pembagian kekuasaan negara, setelah amandemen UUD 1945, seperti yang kita lihat pada gambar berikut ini, merupakan definisi dari pemerintah dalam arti luas. Pemerintah dalam arti luas, merupakan pemerintah yang mencakup semua lembaga, mulai dari legislatif, eksekutif, yudikatif, konstitutif, inspektif, dan moneter. Sedangkan, definisi dari pemerintah dalam arti sempit adalah hanya lembaga eksekutif saja, yaitu presiden beserta para membantunya, gubernur, dan bupati, wali kota. Nah, saudara, sekarang mari kita lihat pembagian kekuasaan negara secara vertikal. Di lembaga eksekutif, ada presiden, kemudian ke bawah ada gubernur, dan di bawahnya lagi ada bupati atau wali kota. Di lembaga legislatif, ada DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. Begitu juga dengan lembaga yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita kupas satu persatu. Nah, kalau tadi kita mengenal istilah pemerintah dalam arti luas, sekarang inilah yang dimaksud arti dari pemerintah dalam arti sempit, yaitu hanya presiden, gubernur, bupati, dan jajaran di bawahnya. Di jajaran eksekutif saudara, pembagian kekuasaan negara digambarkan sebagai berikut. Di tingkat pusat, kekuasaan eksekutif diduduki oleh presiden, yang disebut sebagai kepala pemerintahan. Presiden dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh satu orang wakil presiden, yang dipilih oleh rakyat bersama dengan presiden dalam satu pasang calon.
atau disebut juga sebagai pembantu presiden pada semua bidang. Namun saudara, karena presiden harus mengurus semua rakyatnya yang memiliki kebutuhan banyak, misalkan kebutuhan di bidang pendidikan, urusan kesehatan, urusan sosial, urusan bencana alam, maka presiden dibantu oleh beberapa orang menteri yang khusus membantu presiden di bidang kementeriannya. Misalnya, Menteri Agama. Beliau fokus membantu presiden dalam bidang agama saja. Begitu juga dengan Menteri Pendidikan. Hanya fokus membantu presiden di bidang pendidikan saja. Nah, menteri-menteri ini saudara, diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden. Atau sering disebut hak prerogatif presiden. Dalam mengangkat menteri, presiden dibatasi oleh undang-undang, hanya boleh mengangkat maksimal 34 menteri saja. Presiden, wakil presiden, dan menteri tersebut masuk ke dalam pemerintah pusat. Selanjutnya, di bawah pemerintah pusat terdapat pemerintah daerah provinsi. Di Indonesia terdapat 34 provinsi yang dipimpin oleh gubernur, yang beberapa di antaranya tadi saudara tonton pada awal tadi. Seluruh gubernur di Indonesia dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasang bersama dengan wakil gubernur. Kecuali Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Khusus untuk Jogja, gubernur dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono, jadi siapapun anak Raja Jogja yang menjadi sultan akan menjadi gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Di bawah provinsi ada pemerintah kabupaten atau kota madya, yang dipimpin oleh bupati untuk kabupaten dan dipimpin oleh wali kota untuk kota madya. Contoh daerah kabupaten, seperti Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bojonegoro. Contoh pemerintahan kota madya, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, dengan spesifikasi yang masing-masing berbeda saudara. Untuk lebih jelasnya kita jabarkan dalam slide selanjutnya. Selanjutnya, pembagian kekuasaan secara vertikal pada lembaga legislatif. Lembaga legislatif di tingkat pusat dipegang oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat adalah membuat undang-undang yang dibahas bersama presiden. Di level provinsi, lembaga legislatif diduduki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 1 yang disingkat DPRD tingkat 1. Tugas utama DPRD adalah membuat peraturan daerah di tingkat provinsi atau perda. Dalam membuat perda, DPRD membahasnya bersama gubernur untuk mendapat persetujuan bersama. Di level kabupaten, lembaga legislatif diduduki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 2 yang disingkat DPRD tingkat 2. Tugas utama DPRD adalah membuat peraturan daerah di tingkat kabupaten kota atau perda kabupaten kota. Dalam membuat perda, DPRD membahasnya bersama bupati atau wali kota untuk mendapat persetujuan bersama. Dan yang terakhir, di level desa lembaga legislatif diduduki oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Berikutnya adalah lembaga yudikatif. Yudikatif terbagi menjadi 3 lembaga. Yang pertama, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berada di tingkat pusat atau mengadili tingkat kasasi. Di bawah Mahkamah Agung adalah Pengadilan Tinggi atau PT, yang mengadili di tingkat banding atau provinsi. Di bawah Pengadilan Tinggi ada Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri mengadili tingkat pertama. Jadi saudara A, di struktur Mahkamah Agung, seseorang yang bermasalah dengan hukum pertama akan diadili ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Setelah kasus di Pengadilan Negeri dirasa tidak cukup atau tidak terima dengan keputusan hakim, maka yang bersangkutan bisa mengajukan banding ke tingkat provinsi atau tingkat banding di Pengadilan Tinggi apabila masih kurang sependapat dengan hasil putusan hakim Pengadilan Tinggi. Maka masih bisa mengajukan kasasi di tingkat pusat atau Mahkamah Agung. Nah, lembaga Mahkamah Agung ke bawah ini memiliki tugas mengadili perilaku yang tidak sesuai dengan undang-undang. Berbeda dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi atau yang disingkat dengan MK, merupakan lembaga yudikatif yang bertugas untuk memutuskan sebuah undang-undang itu sesuai apa tidak dengan Undang-Undang Dasar, konstitusional atau inkonstitusional.
Kalau tidak sesuai maka undang-undang tersebut batal demi hukum. Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan konstitusi yang pertama dan terakhir, berbeda dengan Mahkamah Agung yang keputusannya bisa banding, di Mahkamah Konstitusi keputusan hakim bersifat final dan mengikat. Mahkamah Konstitusi memiliki 9 hakim konstitusi, yang dipimpin oleh seorang ketua hakim konstitusi, yang sekaligus merangkap sebagai anggota. Komisi Yudisial Republik Indonesia, atau Komisi Yudisial, disingkat KY, adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, baik dalam jajaran MA termasuk PT dan PN ataupun MK. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri, dan dalam pelaksanaan wewenangnya, bebas dari campur tangan, atau pengaruh kekuasaan lainnya. Dan berikutnya, merupakan lembaga tinggi negara, yang hanya ada di pemerintahan pusat saja. Di antaranya, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Bank Indonesia. Nah, saudara, demikian tadi tentang pembagian kekuasaan negara secara vertikal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf, semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan saudara. Akhirul kalam. Dari saya Firan Yanurah, Asisten Guru PPKN Madrasah Aliyah Darul Maqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.